masih Tanggung jawab guru dan dosen makin menonton. berat, Waduh, terlalu nyaring. namun kontribusinya kurang dihargai. Meskipun anggaran pendidikan mencapai Masih 2% menonton APBN, live kualitas pendidikan debat terhambat oleh kecilnya gaji, capres minimnya fasilitas, dan beban administrasi 01, yang 02, dan berlebihan. 03. Pertanyaannya, By the way, itu bagaimana presenternya TV One ya, yang akan Mas dilakukan Andromeda paslon Mercury, untuk kalau nggak salah ya meningkatkan itu namanya. kesejahteraan serta kompetensi guru dan Coba dosen. kita cek Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. apa sih namanya, komentator komentar ya, komentar pesan terpopuler. Gila, ada 824.000 penonton live siaran langsung. Wah, itu kalau dikumpulin bisa satu kelurahan, enggak ya, satu kabupaten mungkin ya, atau udah mas mungkin ya satu kabupaten. Ketika fix 3 suaranya, ketika apa nih, ada apa ketika maka karena agar ini macam-macam ya, pendukung 01, 02, 03. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K. Ini kebetulan 1,6 juta guru calon belum presiden nomor urut tersertifikasi. 1 yang Lalu sedang beban menyampaikan administrasi, itu semua bisa argumentasi diselesaikan beliau. dengan prinsip tadi bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah Beliau itu memberikan percepatan contoh, sertifikasi guru. kemudian Pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru dikasih PKK. konklusinya Kemudian beasiswa menggunakan kata untuk jadi ya. anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai. Oke, gue mau bahas sedikit tentang pendidikan ya. Bukan bahas sih, memberikan tanggapan atas pernyataan calon presiden nomor urut 1 Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau sampaikan pendidikan itu apa tadi ya? Aduh, agak lupa ya. Pengangkatan ya mungkin ya. Selain tenaga pendidik juga anaknya diperhatikan kesejahteraannya. Tidak hanya tenaga pendidik tapi juga anak dari tenaga pendidik ya, otomatis anak guru-gurunya ya, anak-anak gurunya. Sebesar ya, secara objektif saya menilai Tapi by the way, beliau ini Pak Anies ini pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya pada era Presiden Joko Widodo kalau nggak salah, cuman gue lupa di tahun berapa sampai tahun tapi berapa. enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus Nah, ini giliran mengkaji Pak Prabowo. sekarang sistem kita ini baik atau tidak, karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini Beliau ngomongin menyangkut anggaran pendidikan memang ya. masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi Mental, kita harus budaya, koreksi diri, pejabat-pejabat negara dan kita. di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Itu masih ada waktu ya. Kalem ya beliau ya. Kesempatan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit. Ini sekarang giliran Pak Ganjar Pranowo menanggapi. Fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara Negara harus hadir, makin inklusi. Kedengeran gak ya? pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat yang saya tanya pertama adalah SMK, SLB. 300.000 Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Ya, Jawa itu Tengah. realitas yang ada ya. 10%. Menurut beliau ya, menurut Pak Ganjar Pranowo itu gajinya kecil, tidak ada keadilan ya. Untuk guru SMA, SMK, SMA LB ya, itu dikasihkan ke provinsi. Untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan
bebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Kalau pendapat gue pribadi memang sebaiknya ya tenaga pendidik itu gajinya harus tinggi, karena hampir semua profesi itu diawali dari tenaga pendidik atau guru. Itu menurut pribadi Terima kasih ya, Pak menurut Prabowo, pandangan terima kasih pribadi. Pak Ganjar atas pemahaman dan ya terkait persoalan ini. Dan memang kita harus bisa konsentrasi. Dan kami cerita Nah ini giliran Pak Anies lagi tadi menanggapi PAUD mendapatkan hibah respon dari paslon 02 dan 03, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo terkait argumentasi beliau tentang pendidikan. dukungan kepada guru dalam Jadi beliau bilang, ini beliau ya bilang ya, kemudian penghasilannya negara itu jangan pelit ini sebagai untuk investasi untuk Indonesia guru, menjadi negeri yang tenaga pendidik khususnya, gitu sih. Cuman gue nggak terlalu jelas mengingat pelit dalam arti apa dulu, apa itu gajinya, tunjangannya, terus fasilitasnya, macam-macam ya. Persilakan kepada Bapak Timbul Siregar untuk bisa menuju ke wadah yang telah tersedia. Pak Timbul Siregar. Tadi sebelumnya itu gelarnya PhD, udah pasti itu profesor ya, Masing-masing calon S3. presiden dan juga ke kami, moderator. Menarik. Jadi hampir setiap panelis yang diberikan kesempatan untuk mengambil kertas pertanyaan itu kayaknya diam aja ya, diam-diam wae, nggak ada menyampaikan apapun, hanya ngambil kertas pertanyaan. Mungkin itu udah ditimbang sebelumnya oleh KPU dan ya paslon-paslon yang ada, mungkin itu yang cara terbaik supaya meminimalisir adanya ketidaknyamanan saat debat berlangsung. Mungkin gue juga nggak terlalu tahu pasti di aim-nya itu apa sih, tujuannya apa sih. Maksudnya beliau itu cuma ngambil doang tanpa berbicara, padahal beliau itu titelnya profesor S3 ya. Nggak tahu ya. Malam ini ya julid juga ya. Udah diambil, kita teruskan coba. Jadi ada mangkok bulat gitu, terus ada putih-putih gitu kayak cabut undi gitu loh. Sangat penting dan saya sendiri Nah ini giliran Pak Prabowo lagi, nomor urut 2. sebagai ketua umum Gerindra yang mensponsori undang-undang disabilitas. Kami termasuk yang Udah 7 mendorong, menit ya. Mungkin karena nggak bisa terlalu lama menitnya dipakai, maksudnya kalau take-nya terlalu lama nggak bisa di-upload dengan mudah, dengan nyaman di Instagram ya. Kalau di YouTube sih nggak apa-apa. Gue mau sampaikan tanggal 14 Februari kan waktunya nyoblos, memilih. Ini pesan pribadi ya. Ya kalau ada yang nonton syukur, nggak ya juga nggak apa-apa. Reminder ya, sebagai reminder aja. Apa sih namanya? Sekali lagi ya, boleh berdebat panas, bertukar pikiran panas, terus apa ya, membela mati-matian, maksudnya dalam tanda kutip ya, mati-matian jagoannya masing-masing, baik itu paslon 1, paslon 2, paslon 3, capres 1, capres 2, capres 3, tapi tetap dalam koridor ya, kita semua sepakat demokrasi ya, jadi semuanya berhak menyampaikan pendapatnya. Kalau berbeda pandangan, berbeda pendapat, tetap dihargai, tetap respect satu dengan yang lainnya tanpa mencaci maki, menghina atau merendahkan yang lainnya ya. Ini pendapat gue pribadi, supaya waktu sisa kampanye kan tinggal beberapa hari mungkin ya, bisa dipakai dengan apa sih namanya, ya terserah sih sebenarnya. Cuman ya intinya jangan sampai chaos aja sih. Tapi kayaknya sejauh ini baik-baik aja ya, ketimbang pemilu 2019 dan 2014. 2019 ya, pembelahannya itu luar biasa sekali. Dan ya syukurlah untuk sekarang ini nggak terlalu gimana-gimana, tetap damai aja sih. Mungkin karena dibagi 3 ya,
Jadi kubu-kubunya terbagi-bagi, saling serang, saling ya gitu dah. Ya peace, damai aja. Semoga nanti pas masa pencoblosannya, dan hari ini kan masih masa kampanye, dan sampai ke hari H-nya itu tetap aman, berlangsung dengan aman. Tentunya semua pendukung ya, baik itu paslon 1, paslon 2, paslon 3, semuanya bahagia dengan apapun hasilnya nanti. Karena itu tadi yang gue bilang mungkin di video sebelumnya ya, pemilu ini dilaksanakan cuman 5 tahun sekali, dan pas tanggal 14 Februari aja. Terus setelah itu udah selesai, tinggal kita tunggu aja hasilnya. Jika paslon 02 yang menang, ya gue harap 1 dan 3 mendukung lah hasilnya. Tapi sebaliknya, kalau paslon 1 yang menang 1 putaran mungkin ya, yang lainnya juga harus mendukung ya. Dan begitu pula juga kalau paslon 3 yang menang, 2 dan 1 harus mendukung, meskipun survei akhir-akhir ini menyatakan bahwa paslon 02 menang telak ya, sekitar 50% lebih ya, berdasarkan LSI kalau nggak salah surveinya. Ya intinya gitulah. Biasanya yang di bawah-bawah itu, kalau di atasnya elit-elitnya kayak Pak Anies, Pak Prabowo sama Pak Ganjar berdebat ya lumayan panas, tapi di belakang ngopi bareng. Jadi ya semoga aman-aman aja, baik-baik aja. Gitu aja ya, udah 11 menit ya, 12 menit. Ngomong apa sih?